balik lagi di channel Muara Sungai. Adapun di video kali ini aku akan membahas tentang fakta-fakta seputar meninggalnya Raya, seorang balita di Sukabumi yang kondisi tubuhnya itu dipenuhi oleh cacing. Nah, sebelumnya bagi kawan-kawan yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Kita langsung ke pembahasan mengenai kabar berita ini. Nah, baru-baru ini publik terhenyak dengan kasus meninggalnya Raya ya, seorang balita asal Kampung Padang Enyang, Desa Cienaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, yang meninggal dalam kondisi tubuhnya dipenuhi oleh cacing gelang. Dia dinyatakan meninggal akibat tidak dapat penanganan dari rumah sakit karena tidak memiliki identitas. Seperti yang aku lansir dari IDN Times ya, kasus ini bermula pada 13 Juli 2025. Saat itu Raya dievakuasi oleh lembaga filantropi Rumah Teduh ke salah satu rumah sakit. Namun harapan untuk sembuh terhambat karena persoalan administrasi, di mana Raya tidak memiliki identitas untuk BPJS, membuat rumah sakit, dan mengharuskan membuat syarat tersebut. Fakta yang pertama adalah Raya meninggal dengan tubuh yang dipenuhi oleh cacing gelang. Raya meninggal dunia pada 22 Juli 2025 setelah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Dari keterangan dokter, tubuh Raya dipenuhi cacing akibat kondisi lingkungan yang tidak bersih. Raya yang merupakan anak kedua dari pasangan Rizaludin alias Udin yang berusia 32 tahun dan Ibu Endah 38 tahun merupakan anak dari keluarga yang tidak mampu. Kepala Desa Cianaga, Wardi Sutandi, mengungkapkan jika rumah mereka bahkan sempat hancur sebelum akhirnya diperbaiki dengan bantuan desa dan warga sekitar. Tak hanya itu, orang tua Raya bahkan mengalami gangguan mental sehingga pola asuh terhadap anak-anaknya kurang terkontrol. Dikarenakan keterbatasan mental dari kedua orang tuanya, kondisi Raya katanya semakin sulit untuk dipantau. Fakta yang kedua adalah terhambat administrasi karena tak punya KK dan BPJS. Selain faktor kesehatan, keluarga Raya juga terkendala oleh administrasi. Keluarga Raya ini tidak memiliki kartu keluarga dan BPJS kesehatan, sehingga sulit mendapatkan layanan kesehatan secara maksimal. Wardi menyebutkan, sebagai kepala desa tadi ya, meski sering dibawa ke klinik dan puskesmas, pengobatan Raya terhambat karena ketiadaan dokumen resmi. Hal tersebut juga turut diungkap oleh lembaga filantropi Rumah Teduh yang memberikan bantuan agar Raya mendapatkan penanganan medis. Mereka mengungkap dikarenakan tidak adanya kartu identitas tersebut, pihaknya yang berupaya mendaftarkan Raya menjadi peserta jaminan kesehatan nasional sempat dilempar sana-sini katanya oleh dinas sosial setempat. Nah, faktanya Raya berhasil dirawat katanya selama 9 hari. Ia dijemput menggunakan ambulans oleh Rumah Teduh setelah kondisinya semakin parah. Selama 9 hari dirawat, kesehatan Raya dipantau secara intensif, namun kondisinya tidak kunjung membaik hingga akhirnya meninggal dunia. Fakta yang ketiga adalah rumah sakit sebut Raya terlambat ditangani. Ketika dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin pada 13 Juli 2025 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, kondisi Raya sudah tidak sadarkan diri sejak sehari sebelumnya. Ketua Tim Penanganan Keluhan RSUD Syamsuddin, Irfanugraha Triputra, mengatakan kondisi awal Raya menunjukkan tanda shock hipovolemik atau kekurangan cairan berat. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, keluarga menyebut orang tua Raya tengah menjalani pengobatan TB paru. Dugaan awal mengarah pada faktor resiko penularan TB ya. Namun situasi berubah ketika dari hidung Raya tiba-tiba saja keluar cacing. Lingkungan tempat tinggal pasien memang rawan katanya. Rumah panggung dengan lantai tanah. Kemungkinan besar telur cacing tertelan lewat makanan, minuman, atau tangan kotor saat bermain di tanah. Telur cacing askaris membutuhkan waktu sekitar 20 hari untuk berkembang untuk menjadi cacing di usus. Hal inilah yang diduga turut memperparah kondisi Raya hingga tidak sadarkan diri. Setelah kondisinya stabil di IGD, Raya dipindahkan ke
RPICU atau ruang intensif anak. Di sana tim medis berfokus pada stabilisasi kondisi umum, pemberian obat TBC, serta obat cacing melalui selang NGT dari hidung. Namun pengobatan tidak berjalan secara maksimal. Fakta yang selanjutnya yakni jumlah cacing tidak terhitung hampir ada di seluruh anggota badan. Dari sisi administrasi, kasus Raya justru menyingkap masalah lain nih katanya. Menurut Irfan Nugraha, biaya perawatan total sekitar 23 juta. Meski sudah diberi keringanan oleh pihak rumah sakit, seluruh biaya tersebut akhirnya ditanggung penuh oleh Rumah Teguh, lembaga sosial Rumah Teguh maksudnya. Biasanya untuk kasus seperti ini ada intervensi dari pemerintah daerah, tapi sayangnya untuk kasus Raya katanya tidak ada. Semua biaya ditanggung oleh Rumah Teduh. Selain itu, menurut catatan medis, cacing bahkan keluar melalui hidung dan anusnya, menandakan infeksi menyebar hingga ke otak. Irfan menyampaikan cacing sudah masuk otak ketika terlihat keluar dari saluran pernafasan. Fakta selanjutnya yakni Dinas Sosial Sukabumi akui kurang maksimal dalam melakukan pendataan. Sementara Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Iwan Trianto mengatakan pihaknya sempat kesulitan nih katanya menelusuri data keluarga raya. Pasalnya nama-nama anggota keluarga belum tercatat lengkap di Sistem Informasi Kesehatan Sosial Next Generation. Dari data kependudukan pun belum sepenuhnya sinkron oleh dengan Disdukcapil ya. Lebih jauh pihaknya menemukan iuran BPJS Keluarga Raya ternyata menunggak katanya. Kondisi ini membuat aktivasi kepesertaan tidak bisa dilakukan cepat. Menurutnya butuh waktu 1 bulan untuk mengaktifkan kembali BPJS. Kepala Dinas Sosial Sukabumi, Bapak Wawan Godawan menegaskan kasus Raya membuka fakta bahwa sistem perlindungan sosial belum berjalan semestinya. Wawan mengakui birokrasi memang kerap dianggap berbelit, namun menurutnya aturan itu dibuat untuk memastikan data penerima jaminan benar-benar valid. Fakta selanjutnya yakni Pemprov Jabar beri sanksi Desa Cianaga atas kasus ini ya. Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi menilai perangkat Desa Cianaga lalai dalam memberikan layanan kepada warga. Ia memutuskan menunda cairan dana desa sebagai bentuk sanksinya. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Deddy menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan sanksi tersebut. Beliau mengatakan, saya memutuskan terhadap desa ini memberikan hukuman. Saya tunda bantuan desanya karena desanya tak mampu urus warganya. Deddy menilai fungsi PKK Posyandu hingga layanan bidan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia juga menegaskan kasus ini harus menjadi pelajaran penting agar perangkat desa dan pemerintah daerah lebih serius menjalankan fungsi kesehatan dasar terutama Posyandu, PKK, dan layanan masyarakat lainnya. Nah, fakta terakhir yakni hidup dalam lingkungan tidak sehat sejak kecil. Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa Raya kerap main di bawah kolong rumah bersama ayam dan kotorannya. Kondisi ini membuat kebersihan tubuh dan lingkungan terabaikan. Beliau mengatakan dia sejak balita sering berada di kolong rumah bersama ayam dan kotoran sehingga mungkin tangannya sering tidak dicuci dan mulutnya kemasukan cacing. Nah, itu tadi fakta-fakta seputar meninggalnya Raya ya, balita asal Sukabumi yang tubuhnya dipenuhi cacing ya. Semoga ini menjadi pembelajaran buat semua pihak termasuk ya buat para birokrasi juga, buat para pemerintah daerahnya juga ya. Semoga lebih diperhatikan warganya gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.